Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gus Muhammad Gofirin selaku Sekretaris Jenderal Popjatim, para kiai, bunyai, gus, nik, ustadz, ustazah, dan seluruh pengurus pondok pesantren yang hadir pada pagi hari ini. Dan tak lupa pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Siti Musliha, Esos MHP. Baik, sebelumnya dikarenakan Gus Muhammad Gofirin tidak bisa menghadiri kesempatan pagi hari ini untuk memberikan pengantar, langsung saja kita masuk ke materi. Apakah Ibu Ika sudah dapat bergabung? Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya dari BKP dengan jelas. Mohon. Sudah Ibu. Sudah terdengar. Oke, Baik, untuk materi dengan judul Marketing Evolution dari iklan massal ke hubungan personal, kami persilakan. baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan Mas Rehan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para peserta klinik otot pada pagi hari ini. Eh, karena tidak ada moderator ya Mas hari ini, betul ini tidak hadir ya. Oke, Gus Gofirinya berhalangan nih. Oke, izin langsung aja sharing ya. Monggo Ibu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini dari bidang pemasaran mau mengantarkan materi terkait marketing solution dari iklan massal ke hubungan personal. Mohon izin ini banyak peserta yang hadir ya. Ada berapa Mas kira-kira? Apakah screen sudah kelihatan? Sudah jelas? Sudah Ibu. Oke, baik. Kali ini kami di sini sharing ya Bapak Ibu. Apa yang kami sampaikan di sini memang dari best practice dari beberapa bisnis uh, uh, yang general seperti itu, mulai dari kuliner, fashion, jasa, dan sebagainya, hospitality, kayak gitu. Namun tidak menutup kemungkinan dari yang sudah Bapak Ibu lakukan nanti juga bisa di-share sekalian juga karena mungkin ada karakteristik unik dari bisnis yang dimulai dari pondok pesantren. Jadi di sini kita bisa saling sharing, saling mengisi ya Bapak Ibu ya. Langsung saja kita pada materi untuk uh, berikutnya kita uh, apa sih definisi dari marketing atau pemasaran itu? Mungkin ada yang bisa uh, memberikan masukan atau memberikan pengetahuan apa yang disebut marketing atau pemasaran itu supaya lebih hidup ya. Mungkin bisa di kolom chat kalau tidak bisa menyampaikan melalui mikrofon. Ini Bapak Ibu ini sudah pada aktif ya Mas? Atau cuma ini kameranya aja? Benar-benar ada peserta kah hari ini? Oke langsung saja ya karena responnya tidak begitu banyak.
mungkin kita bisa langsung, Permisi, Ibu eh, Ika. iya, Permisi. kenapa Mas? Untuk suara mic-nya kurang jelas, Ibu. Kayak Oh putus-putus gitu. gitu, Nggih, putus-putus ya, atau jaringannya ya yang kurang bagus ya. nggih, Bentar ya Mas, aku pindah jaringan dulu kayaknya. nggih, Bu. Cek, cek, Ya, sudah lumayan jelas, Ibu. sudah ya. Baik. Baik, mungkin sebagian dari kita eh, ada yang mengartikan bahwa marketing itu adalah tugas atau pekerjaan seperti itu. Tapi sebenarnya ini adalah memang bagian kecil dari suatu marketing. Ini tugas atau pekerjaan itu memang ada. Tapi marketing itu sendiri sebenarnya tidak sesempit tugas atau pekerjaan itu sendiri. Lalu ada yang mengartikan bahwa marketing adalah suatu divisi. Mungkin dari suatu perusahaan besar untuk fokus pada suatu pelayanan kepada pelanggan, marketing ada dibentuk divisi sendiri ya. Beda dengan UMKM mungkin divisinya itu masih dalam bentuk tim-tim kecil atau mungkin masih dihandle juga oleh para pebisnisnya atau ownernya seperti itu. Lalu ada yang mengartikan marketing itu promosi atau iklan. Ini memang alat ya, tools yang dipakai untuk marketing salah satu alat. Maaf, salah satu alat yang dipakai untuk marketing. Tapi ini adalah alat yang kecil saja, tidak semuanya melakukan ini. Ada hal yang lebih besar daripada hanya sekedar melakukan promosi ataupun iklan seperti itu. Itu kenapa judul yang kami angkat hari ini adalah beralih dari iklan ke hubungan personal. Jadi apa sebenarnya definisi marketing itu adalah interaksi yang terjadi setiap kali Anda atau bisnis Anda terhubung dengan masa lalu, masa kini, dan pelanggan potensial. Mungkin ini terlalu teoritis ya. Nanti kita bedah satu persatu. Bagaimana kita tetap terhubung masa lalu, masa kini, dan pelanggan potensial. Dan kenapa harus potensial? Karena kita tidak hanya uh, melakukan marketing ini kepada pelanggan baru, tapi juga pelanggan yang sudah menjadi yang sudah loyal dengan kita, atau bahkan teman-teman dari pelanggan potensial itu yang mungkin belum kita bidik seperti itu. Sebelum kita mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan marketing, kita harus tahu hierarki pembeli karena proses marketing seperti saya sampaikan tadi itu dimulai tidak hanya pada saat pembuatan konten promosi atau pemasaran saja, tapi juga mulai dari produk itu belum diketahui oleh masyarakat atau calon customer atau target pasar, hingga bagaimana membuat para customer tersebut dengan sukarela mempromosikan dari produk kita. Seperti itu. Ada hierarki pembeli yang kami sampaikan di sini, mulai dari customer itu tidak tahu sama sekali tentang produk kita, hingga meningkat untuk menjadi ingin tahu,
meningkat kembali untuk menjadi tertarik, lalu ingin mencoba, hingga sampai dengan proses membeli. Ya, di sinilah kadang para pelaku usaha itu sudah puas karena pembelian sudah banyak di sini. Hingga lupa sebenarnya ada banyak hal yang menjadi PR. Setelah proses membeli ini, kita harus menjaga kepuasan pelanggan. Dan pelanggan yang puas bagaimana tetap setia terhadap produk kita, sehingga kesetiaan itu juga men-trigger para pelanggan tersebut untuk melakukan promosi terhadap produk atau bisnis kita. Ini setiap step yang kita lalui itu ada strateginya masing-masing. Memang akan kasuistik ya, akan berbeda untuk satu produk tertentu atau dengan budaya 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 pemasaran Suaranya tertentu. kurang jelas. Halo, masih putus-putus? Masih putus-putus? Iya, halo, kurang jelas, masih putus-putus, nggih. Iya, masih putus-putus ya? Kurang keras Bu suaranya. Oh, kurang keras. Baik, bentar ya. Halo, sudah dengar jelas kah? Sudah terdengar jelas atau masih sama? Halo, sudah terdengar jelas atau masih sama? Sampun, sampun jelas, lumayan jelas Bu. Lumayan jelas ya. Oke, Oke. di sini kita Ya, lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk kita kupas satu persatu untuk strategi dari customer itu tidak mengetahui apa-apa tentang produk kita untuk menjadi dia tahu apa yang biasa dilakukan. Kita adalah melakukan cold call. Cold call adalah melakukan promosi atau iklan dengan target pasar yang tidak terlalu spesifik. Kita spam informasi, kita spam brosur, kita spam uh, poster terkait produk kita berikan pesan ke grup semacam itu yang dilakukan oleh cold call ya. Kita kirimkan email ke para customer dengan tanpa kita mengetahui target pasar yang kita yang tuju seperti itu. Memang strategi cold call ini adalah yang paling mudah untuk memperkenalkan produk kita. Cuman seringkali yang didapat respon promosi ini hanya sekedar membandingkan kualitas dan kuantitas atau harga seperti itu. Kalaupun memang ya di sini sudah berhasil ya alhamdulillah, tapi jangan hanya puas dengan melakukan cold call, kita tidak melakukan hal yang lebih besar lainnya seperti itu. Karena dalam model cold call ini semakin banyak tekanan baik dari konsumen maupun kompetitor. Karena apa? Uh, dari kita melakukan cold call tanpa strategi target pasar yang jelas, kompetitor kita semakin banyak. Contoh kita misal keripik pisang, tanpa kita ketahui target pasar kita secara spesifik, kita akan berkompetisi dengan banyak produsen keripik pisang yang tanpa kita ketahui juga produk kita itu uniknya di mana seperti itu. Selain itu tekanan dari konsumen itu juga tinggi. Tekanan dari konsumen biasanya kalau nggak minta diskon, minta bonus seperti itu. Benar apa benar Bapak Ibu? Nah, strategi cold call ini itu adalah yang dipakai untuk membuat konsumen untuk dia ingin lebih tahu atau ingin tahu. Lalu untuk berpindah ke step berikutnya, interested kita bantu dengan membangun konten promosi. Jadi konten promosi pada bisnis kita harus dilakukan pada akun resmi media sosial kita. Kenapa akun resmi? Karena sebagian besar UKM itu masih mencampur adukkan antara konten pribadi dengan konten
promosi produk atau konten bisnisnya seperti itu. Tidak membedakan. Kalaupun sudah dibedakan, terkadang dari konten pribadi itu tidak melakukan personal branding yang juga meningkatkan value dari akun dari produk atau bisnisnya tersebut. Jadi memang konten promosi ini harus dilakukan secara profesional ya. Mungkin ini sudah dibahas mendalam oleh teman-teman yang membahas tentang memberikan materi tentang digital marketingnya. Nah, ini membuat konten yang membuat pelanggan potensial merasa mempunyai kebutuhan mendesak akan produk dan layanan kita. Karena pemasaran dari uh, marketing 5.0 ini, kita tidak sekedar hanya mengajukan apa kelebihan produk kita, tapi apa yang bisa diselesaikan, apa permasalahan yang bisa diselesaikan oleh produk kita. Seperti itu. Nah, dari ingin tahu, mereka akan pergi ke akun promosi tersebut, lalu mulai tertarik. Nah, setelah tertarik, untuk ingin mencoba, strategi yang diberikan adalah kita memakai influencer atau testimoni. Di gambarnya Gus Gofirin ya. Jadi Bapak Ibu ngapunten, mungkin kita sering mendengar kata influencer, bahwa influencer itu semacam selebgram atau tiktokgram atau apa artis tiktok seperti itu ya. Itu yang memang mereka disebut influencer. Tapi influencer yang benar-benar bisa membantu bisnis kita besar adalah influencer yang paham banget dengan produk kita, paham banget dengan bisnis kita. Kenapa saya letakkan fotonya Gus di sini ya, karena memang Gus di sini yang benar-benar mengawal otot dari awal. Jadi produk Bapak Ibu seperti apa, progresnya bagaimana, ini jaringannya yang bisa dibangun bagaimana. Ini sebenarnya dari Gus Kofirin sebenarnya bisa menjadi influencer paling bagus di Opop Jawa Timur ya. Nah, selain itu siapa? Mungkin bisa jadi kalau ini pondok pesantren, influencer terbesar tahu ngapunten ya, bisa Pak Yai, Gus, atau Ningnya sendiri itu menggunakan produk tersebut, mengedukasi para ini apa orang tua dari santri-santrinya seperti itu untuk menggunakan produk yang sama. Itu sebenarnya juga bisa membuat produk pesantren itu lebih dikenal ya dengan lebih cepat seperti itu. Ya, namun menggunakan informasi yang berguna untuk orang yang selalu membutuhkan dan memperdalam informasi tersebut. Jadi dari postingan tersebut harus memancing komentar positif bahkan percakapan yang lebih lanjut. Apa yang disampaikan influencer tersebut harus benar-benar terkait dengan produk yang ditawarkan seperti itu. Lalu setelah dari influencer menyampaikan informasi, step selanjutnya menjadi wanna try, ingin mencoba. Nah, di mana konsumen ini sudah ingin mencoba, proses akhirnya adalah buying ya. Jadi ingin mencoba ke buying ini yang mungkin agak rumit, di sini agak membutuhkan effort yang lebih besar lagi, yaitu membangun konektivitas. Kita membangun konektivitas itu adalah dengan bertemu orang lain dalam industri kita, atau pergi ke pasar lokal untuk memberitahu tentang bisnis kita, membangun jaringan bukan untuk mendapatkan klien, tapi membangun hubungan dan bisnis akan mengikuti. Jadi membangun konektivitas di sini dalam artian bukan hanya kita mencari pasar untuk produk kita, tapi namun dalam suatu forum atau jaring seperti itu, bisa jadi kita juga akan menemukan mitra mungkin supplier bahan baku atau untuk produsen kemasan atau untuk logistiknya seperti itu. Atau mungkin bisa dari produk yang sama kita bisa bermitra untuk memenuhi suatu permintaan dari industri besar. Nah, membangun hubungan ini dengan calon customer
itu jangan menggunakan metode push and pray. Biasanya kita kan melakukan push and pray ya. Tidak begitu mengindahkan calon customer yang hadir dan tapi tetap berharap ada pembelian. Itu yang salah. Nah, kita di sini sebaiknya menggunakan metode pull and stay. Apa itu metode pull and stay? Kita kupas. ST ini biasanya kita lakukan ketika kita menghadiri pameran-pameran dagang atau business matching atau di mana forum kita bertemu dengan relasi atau buyer seperti itu. Ini rules-nya, beberapa rules yang kami sampaikan di sini adalah yang terkait dengan pelanggan ya, dengan customer. Ada banyak rules yang lainnya yang tidak terkait dengan customer, mungkin bisa kita kupas di lain waktu. Jadi ketika ada, misal nih ada kita teman-teman OPOP nih diajak pameran ya seperti itu. Ada yang hadir lewat atau melihat, itu jangan menunggu terlalu lama ya untuk menyadari kehadirannya beliau. Segera disapa, seperti itu. Segera disapa. Kalaupun ada pembeli yang lainnya yang sedang dilayani, tidak apa-apa, tetap disapa sambil melayani pembeli yang hadir terlebih dahulu. Tapi jangan dibiarkan mereka menunggu Anda terlalu lama untuk menyadari kehadirannya beliau seperti itu. Lalu hindari kalimat ada yang bisa saya bantu. Nah ini kalau kita biasanya ditanya seperti ini, jawabnya apa? Ada yang bisa saya bantu? Jawabnya ada atau tidak ada? Ya, jadi kebanyakan dari kita selalu mengulang hal-hal yang tidak efektif. Jadi mengulangi kebiasaan-kebiasaan, padahal kebiasaan tersebut tidak efektif. Alih-alih menyampaikan kalimat tersebut, mungkin bisa diganti dengan kalimat misal ada yang mau dilihat-lihat, silakan. Kalau mau lihat-lihat dulu, gitu. Lalu identifikasi kebutuhan calon customer. Bapak Ibu cari apa, mau dipilihkan yang seperti apa, seperti itu. Langsung aja fokus pada kebutuhan beliau. Masih lihat dulu Mas, Bu. Oke, silakan kalau mau lihat-lihat di sebelah sana. Kita display ini di sebelah sini kita display apa, misal pakaian. Monggo silakan lihat-lihat, mau cari untuk ibu sendiri atau untuk suaminya apa untuk anaknya, itu langsung aja ditanya seperti itu, nggak apa-apa. Tapi jangan ada yang bisa saya bantu, langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang mengunci. Untuk berikutnya, kita bisa memperkenalkan produk atau bisnis sebagai jawaban dari kebutuhan calon customer. Jadi mungkin ini dari business matching ya Bapak Ibu, kebiasaan kalau business matching ketemu dengan pengusaha yang lebih besar, sebagian besar kita akan menyampaikan, halo nama saya Ika, saya dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya hal tersebut itu kurang kurang begitu efektif ya kalau para pengusaha besar itu kan biasanya mereka punya waktu yang sangat sedikit ya. Kita langsung saja perkenalkan produk atau bisnis kita, mungkin sedikit sebut nama tidak apa. Halo, saya Ika, saya pemilik bisnis ini, produk yang saya miliki ini mungkin bisa yang kita kerjasamakan seperti itu. Langsung aja kita bidik apa yang bisa dikerjasamakan ketika kita sudah mengetahui perusahaan besar yang hendak kita ajak berdiskusi seperti itu. Lalu manfaatkan website dan media sosial untuk menarik data pelanggan dengan imbalan voucher atau diskon. Bapak Ibu di sini kalau melakukan pemasaran di pameran atau di business matching, biasanya suka ini ya apa bagi-bagi brosur, kartu nama seperti itu ya. Itu sebenarnya ya masih cara lama ya, bukan salah 100%, tapi kebanyakan brosur dan kartu nama itu berakhir tidak pada
transaksi, tapi ya sudah akan hilang, mungkin masuk ke dalam tas atau mungkin ketinggalan di meja tertentu sehingga tidak bisa menghubungi kembali. Jadi sehingga kita bisa memanfaatkan website kita atau medsos kita untuk menarik data pelanggan sebagai imbalannya kita berikan voucher tersebut. Jadi mungkin dengan imbalan tersebut kita bisa meminta nomor WA atau email kalau diperkenankan email, tapi kalau zaman sekarang itu WA masih lebih efisien, cepat dan mudah seperti itu. Nah, gimana caranya kita mendapatkan WA-nya tersebut? Karena kalau kita yang memberikan pasti kita tidak bisa berkomunikasi kembali tadi. Berbeda dengan kalau kita memiliki nomor WA calon pelanggan tersebut, kita bisa kemudian melakukan hal-hal yang bisa mendongkrak pemasaran. Lalu untuk membuat program member semudah menyebutkan nomor WA atau menunjukkan akun keanggotaan di HP. Jadi semakin ke sini itu bisnis-bisnis biasanya membuat program member ya untuk menilai loyalitas mereka dan juga untuk memberikan diskon-diskon atau yang lainnya seperti itu. Namun kebanyakan program member itu mensyaratkan sesuatu hal yang rumit sehingga orang malas seperti itu. Misalnya rumit harus membayar kartunya nunggu berapa lama, seperti itu transaksinya nunggu berapa hari atau beberapa minggu baru mendapatkan poin, seperti itu. Sebenarnya hasilnya semacam itu semakin membuat calon pelanggan itu tidak tertarik ya. Jadi berilah kemudahan untuk mereka jadi member dari bisnis atau produk kita. Lalu apa yang kita lakukan setelah memiliki data-data mereka, data nomor WA seperti itu? Ada 3 hal respon yang kita berikan kepada calon customer. Nah, karena ini produk OPOP ini bermacam-macam ya, saya hanya bisa klasifikasikan ke 3 hal khusus, yaitu bila produk Anda sangat umum dan variasinya banyak. Ini bisa ditawarkan tips atau artikel yang berhubungan dengan keputusan membeli atau ada varian baru dari produknya Bapak Ibu. Ini bisa ditawar pada mereka. Nah, kalau bagaimana bila produk atau bisnisnya mengacu pada segmen menengah ke bawah? Nah, kalau menengah ke bawah ini biasanya suka dengan adanya diskon ya, meskipun diskon juga jangan terlalu sering, karena nanti kalau terlalu sering memberikan diskon, Bapak Ibu mana bisa terjerumus pada samudra merah, banting-bantingan harga. Jadi lebih upayakan itu untuk kepada pelanggan yang sudah loyal seperti itu. Nah, ini bisa dikirimkan secara berkala. Jangan di-spam tiap hari sampai 3 kali ya Bapak Ibu, nanti mereka bosan, akhirnya kita diblokir. Jadi berkala saja. Atau sesekali mungkin bisa bertanya kepada mereka apa kabar seperti itu. Hanya sekedar berkabar, tidak langsung memberikan suatu penawaran-penawaran direct selling seperti yang biasanya kita skip itu ya. Lalu untuk produk atau bisnis yang premium, nah ini bisa ditawarkan member VIP dengan layanan VIP. Misalnya contoh kasus, Bapak Ibu ada yang punya pesantren, mungkin di view yang punya view-nya bagus, mungkin di dataran tinggi yang pelosok. Nah, memang tantangan terbesar itu membuat calon pelanggan untuk datang pertama kali. Namun kalau kita bisa memberikan layanan VIP di sana, insya Allah mereka akan membagikan atau sharing pengalaman tersebut, mungkin melalui media sosial atau bercerita langsung kepada keluarga, kerabat, atau koleganya. Dan bisa membuat review-review di Google Maps untuk mendatangkan calon pelanggan lainnya. Gitu. Itu tadi untuk apa yang disebut metode membangun konektivitas melalui pull and stay dengan metode pull and stay. Untuk selanjutnya, biar
kita sudah melakukan ini dan uh, para customer itu sudah memutuskan untuk melakukan pembelian. Nah, di sini titik krusial ya. Bapak Ibu sekalian, sebagian besar pelaku usaha, saya sampaikan tadi, sebagian besar pelaku usaha itu terjebak di sini. Sudah puas dengan pembelian, dengan jumlah omset yang meningkat, dengan hanya melakukan step 1 hingga dengan step 4 saja. Namun bila kita melakukan yang lebih tinggi lagi, itu hasilnya dampaknya akan luar biasa. Jadi ketika orang membeli produk kita, itu pastikan dia satisfied. Sehingga kepuasan ini bisa diperoleh dengan kita memberikan kualitas yang konsisten. Karena kualitas itu selalu penting Bapak Ibu. Tidak peduli berapa banyak biaya pemasaran yang dikeluarkan. Jadi kalau tidak memberikan kualitas yang memuaskan dan konsisten, kayaknya itu nanti akan mengalami penurunan. Jadi kualitas ini tidak hanya menempel pada produk atau jasa yang Bapak Ibu tawarkan, tapi juga pada standar layanan. Standar layanan ini harus sama ya untuk para pelanggan. Jadi jangan sampai yang karena ini tetangga atau ini pejabat kita jadikan padahal datanya di belakang atau sebelum pelanggan yang sebelumnya seperti itu. Jadi standar layanan ini harus tertulis dalam suatu standar operasional prosedur yang disepakati bersama, diketahui bersama, dan dilakukan juga secara tepat. Nah, bagaimana standar layanan ini terjamin itu tetap juga perlu manajemen yang berkualitas. Karena kalau standar layanannya sudah bagus, misal ada komplain dari pelanggan standar layanannya, kita harus memberikan penggantian atau refund semacam itu, bila pihak manajemennya tidak melakukan hal yang sama, itu kasihan yang bagian pelayanan ya. Karena pelayanan nanti sudah berusaha meminta maaf dengan baik, meminta maaf, klarifikasi, memberikan solusi, tapi pihak manajemen tidak memenuhi hal tersebut, itu sama seperti yang terjadi pada kasus Oyo seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau yang pernah dengar Oyo atau mungkin pernah bergandeng bermitra dengan Oyo, itu juga mereka standar layanannya yang disampaikan oleh marketing manajemennya itu bagus, namun dari manajemen pusat mereka tidak komitmen dalam memberikan pelayanan atau kepuasan kepada pelanggannya. Jadi dari 3 hal ini harus konsisten secara kualitas, bagus dan memuaskan. Nah, ketika pelanggan itu puas, kita perlu meningkatkan lagi pada loyal. Nah, bisnis itu berkembang, semakin banyak kompetitor, semakin banyak pilihan. Bagaimana kita memberikan suatu treatment kepada pelanggan supaya dia lebih loyal lagi kepada bisnis kita. Itu kita bisa memberikan value added Bapak Ibu. Value added ini mungkin kita sering abaikan karena terlalu fokus menjaring pelanggan baru ya. Mulai dari step 1 sampai dengan step 5 seperti itu. Jangan value added-nya lupa, tidak diberikan. Contoh kasus produk Mamin. Ini sederhana saja, mungkin Bapak Ibu ada pelanggan yang sudah berkali-kali ke situ, harus diketahui mereka seleranya seperti apa. Mungkin ada pelanggan yang tidak suka pedas. Nah, kalau kita tidak tahu hal sekecil itu dan dilakukan berulang-ulang, dia akan awalnya komplain, lama-lama akan mulai mencoba hal yang baru, kompetitor kita atau bahkan meninggalkan kita. Seperti itu hal-hal yang kecil saja. Namun ada rumus sebenarnya, ada rumus 3 pertanyaan bagaimana kita bisa menggali value added untuk memelihara hubungan dan mempertahankan trust kepada pelanggan ya. Yang pertama, apa yang
kita bisa tanyakan apa yang harus kita berhenti lakukan kepada pelanggan. Lalu apa yang harus kita mulai lakukan. Dan yang ketiga, apa yang harus kita pertahankan, seperti itu. Ada 3 pertanyaan ini yang kita pelan-pelan coba tanyakan, entah itu melalui survei pelanggan atau apa ya namanya komunikasi komunikasi yang di luar ini ya, di luar bisnis, misalnya waktu pertemuan seperti itu. Bisa kita lakukan pertanyaan-pertanyaan ini untuk menggali value added yang bisa kita pertahankan. Nah, ini titik-titik touch point di mana kita bisa meletakkan value added kita. Jadi ada beberapa titik poin di mana pelanggan itu merasa terpuaskan. Kita ambil contoh misal ya ini semacam retail gitu ya, atau ambil kata yang kita ketahui bersama Indomaret ya. Kita touch point pertama mungkin ini di sini adalah tempat parkir ya. Tempat parkirnya seperti apa. Nah, yang kedua di sini misal kita touch point-nya adalah ruangan ketika dia masuk. Ketika masuk dari ruangan display kita, apa yang pelanggan rasakan? Seperti itu. Apakah langsung rasa adem, panas, sumuk, nyaman, atau seperti apa? Di sini kita bisa gali lagi bagaimana pelanggan itu bisa berlama-lama ya. Kalau kita tahu kayak Indah Bordir itu di Sidoarjo, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah masuk, itu tempat berbelanja yang nyaman ya, karena apa? Bisa lesehan. Itu di bawahnya kan karpet. Mau bawa anak kecil atau lansia, kalau capek berdiri mereka bisa lesehan. Kita touch point. Ada lagi, kita masuk lagi ke dalam mungkin display produk. Touch point-nya seperti apa? Apakah apa tertata rapi dan tertulis harga dan juga variannya seperti itu, atau tertata asal-asalan tanpa kita ketahui itu produk apa, harganya berapa. Nah, itu bisa kita perbaiki di situ nanti. Lalu touch point berikutnya semisal ini langsung kasir ya atau pembayaran. Ya. Nah, kasir pembayaran ini apakah bisa menerima uang tunai, cash, iris, atau transfer, atau yang lainnya, menyediakan banyak pembayaran atau terbatas pada cash aja seperti itu Bapak Ibu. Dari sini termasuk pembayarannya itu nanti berbiaya atau tidak. Nah, di sini juga perlu pertimbangan Bapak Ibu sekalian untuk menambah value added dari bisnis Anda. Lalu touch point yang terakhir biasanya adalah layanan purna jual gitu. Layanan purna jual ini jangan diabaikan Bapak Ibu, karena apa? Terkadang produk yang diterima dari pelanggan itu ada yang kurang seperti itu. Karena kalau purna jual ini tidak ditangani dengan baik, khawatir mereka yang mengalami sesuatu hal yang ini ya, yang mengecewakan, semacam barang tidak sesuai dan kita tidak tangani dengan baik, itu komplainnya bisa kemana-mana. Jadi touch point ini kita bisa identifikasi setiap jenis usaha, setiap jenis produk atau penanganan ini. Misal ini adalah pemasaran lewat online atau offline, itu bisa jadi touch point-nya sedikit berbeda ya Bapak Ibu, tinggal penyesuaian aja. Nanti bisa diidentifikasi masing-masing touch point-nya di mana, lalu diberikan pertanyaan-pertanyaan tadi, apa yang harus berhenti dilakukan, yang boleh lakukan, dan apa yang sudah bagus dan dipertahankan. Seperti itu. Nanti dari value added ini orang sudah mulai loyal.
Nah, ketika loyal, bagaimana customer ini mau mempromosikan dengan sukarela produk kita? Karena kalau kita punya customer loyal, satu customer loyal viewernya itu banyak ribuan atau mungkin ratusan dan bisa melakukan promosi dan beberapa viewernya itu bisa terprovokasi seperti itu kan juga akan terimbas pada peningkatan penjualan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan statusnya dari loyal hingga menjadi promotor produk kita? Kita bisa memberikan surprise, gift, hadiah, reward, loyalty kayak gitu. Jadi bisa ditawarkan program loyalty, buy one get one, atau ajak saudara dapat diskon berapa, seperti itu. Penawaran khusus, ucapan terima kasih, atau kiriman bunga untuk suatu momen tertentu ya Bapak Ibu, atau pemberian apapun untuk pelanggan setia yang menunjukkan kepedulian Anda dan menyentuh hati pelanggan. Karena hati pelanggan yang tersentuh itu biasanya langsung posting ya, nggak lama langsung posting. Dengan senang hati menuliskan pengalaman spesialnya pada akun media sosial mereka atau menceritakan kepada orang-orang sekitar. Apa sih benefit dari promotor customer tersebut? Nah, ketika mereka posting, otomatis mereka akan memberikan customer rating. Nah, pelanggan yang puas minimal akan ngasih bintang berapa? 4 atau minimal ya. Kalau puasnya pakai banget biasanya 5 atau mungkin ditambahin sendiri di kata-kata bintangnya ini lebih dari 5 seperti itu. Lalu dengan mereka posting akan memperjelas brand identitas dari produk atau bisnis kita. Karena semakin diakui oleh orang yang memiliki viewer yang banyak. Dan otomatis benefit selanjutnya adalah meningkatkan revenue atau pendapatan. Dengan banyak viewer atau follower dari customer yang promotor tadi, mereka akan juga terprovokasi untuk membeli produk kita, otomatis meningkatkan revenue. Nah, ketika dipromosi brand kita atau produk kita itu dipromosikan oleh orang lain secara gratis, otomatis ada efisiensi dari biaya marketing. Apa biaya marketing tadi itu? Ya, termasuk pembuatan konten promosi, iklan, diskon atau semacam giveaway kepada calon pelanggan pertama. Seperti itu. Jadi banyak biaya pemasaran yang bisa dihemat ketika ada yang melakukan promosi masif uh, secara ini ya, keinginan sendiri dan motivasi ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, di sini ada garis merah, kembali lagi ke sini. Ini itu ada garis merah, ini pembatasnya. Dari poin 1 hingga 4 ini, kita tidak selalu harus berurutan ya. Kita bisa saja produk kita itu sudah terkenal di lingkungan pondok. Jadi tinggal membangun konektivitas dengan pasar yang di luar pondok. Seperti itu. Untuk meningkatkan penjualan. Tapi ada juga ini benar-benar pondok ini baru bikin pesantren baru benar-benar bikin produk. Jadi ya memang kalau ada SDM yang terkait konten promosi itu tersedia, bisa saja langsung lompat di poin 2, tidak harus melakukan tutorial. Ini adalah normatifnya dari hierarki pembelian. Jadi kita bisa lompat di mana saja di sini. Dan setelah buying ini di atas garis merah, kita juga bisa memilih kita hanya puas di buying saja atau sampai dengan kepuasan pelanggan atau kita sampai ingin bisnis kita dipromosikan oleh produk lain. Mohon maaf UKM kita semacam produksi alas kaki juga banyak komplain, banyak keluhan kalau penjualannya menurun dan sebagainya seperti itu.
Padahal di luar sana banyak banyak sekali, mungkin Kusdaning juga salah satu penggunanya, brand-brand dari luar negeri yang tanpa diminta kita mempromosikannya, kita memamerkannya di media sosial. Itu kenapa? Karena mereka melakukan proses dari mulai poin 5 sampai dengan poin 7 ini. Mereka melakukannya. Sedangkan kebanyakan dari kita mungkin berhenti di poin 5 saja, seperti itu ya. Atau mungkin di poin 4. Nah, itu tergantung Bapak Ibu mau mengambil short term atau long term dari tujuan bisnis Bapak Ibu sekalian. Bila kita memilih dari short term, tentu saja ini yang kita dapati, persaingannya tinggi, margin labanya rendah. Karena apa? Banyak bisnis lain yang menjadi bahan pertimbangan bagi para customer. Jadi kompetitor kita semakin banyak di sini, di bawah. Lalu seringkali dengan keuntungan yang tipis. Karena apa? Kalau kita sering ngasih diskon, otomatis kita akan eh, pelan-pelan akan masuk ke zona samudera merah, di mana kita perang harga murah-murahan, semacam itu. Kita khawatir untuk memberikan harga yang premium karena khawatir nanti pasar beralih ke kompetitor lainnya, seperti itu Bapak Ibu. Atau kita memilih pada tujuan bisnis yang jangka panjang. Tujuan bisnisnya jangka panjang, investasinya tinggi. Mohon maaf, ya bisa dibedakan ya investasi tinggi dengan biaya tinggi ya. Kalau investasi tinggi ini adalah suatu pembiayaan di mana nanti mendatangkan profit yang lebih tinggi. Investasi ini tidak hanya biaya, bisa jadi sumber daya, waktu maupun teknologi. Namun di sini kepercayaan juga maksimal karena kita membangun dengan baik kepercayaan kepada para pelanggan. Namun ya itu tadi membutuhkan waktu, sumber dayanya juga signifikan karena tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada tim dan divisi seperti itu. Namun bisa menghasilkan loyalitas dan nilai seumur hidup yang tak ternilai. Ya Bapak Ibu, untuk berikutnya kita langsung kita bahas dosa-dosa media sosial ya. Kita tidak membahas optimalisasi media sosial untuk pemasaran karena pasti sudah banyak narasumber yang mengulas itu. Kita bahas dosa-dosanya saja karena ini yang sering kita lakukan di saat kita mengoptimalkan yang lain. Apa saja dosanya? Nah, tidak ada waktu merespon atau berkomunikasi dengan calon pelanggan. Ini sangat fatal ya, karena kita kadang sering kali posting hit and run gitu ya, posting nggak direspon. Apapun alasannya, entah yang posting itu ada tim sendiri, yang megang akun itu HP-nya tidak dibawa kemana-mana, ada di kantor, semacam itu. Itu sama dengan kelamaan merespon pelanggan, mereka akan beralih ke kompetitor kita yang lain. Berikutnya hanya digunakan sebagai media postingan atau iklan yang direct selling. Ini pasti sama teman-teman yang ahli di media sosial sudah menyampaikan juga bahwa postingan kita perlu diberikan variasi-variasi yang bagaimana mengunggah perasaan atau hati dari calon customer kita. Mungkin dari video-video atau postingan yang related dan trik semacam itu atau cara-cara menggunakan produk kita semacam itu. Jadi tidak melulu harus direct selling ya Bapak Ibu. Dosa berikutnya adalah mengabaikan tidak mengontrol komplain pelanggan. Wah ini luar biasa ini, jangan sampai kita tidak mengetahui kalau ada komplain pelanggan karena customer kita semakin kesini semakin cerdas ya. Kalau dulu customer kita itu
hanya dapat informasi sepihak mungkin dari sales macam itu, karena dulu itu zaman internet masih belum begitu masif. Jadi apa dari sales ya itu yang disampaikan, mereka akan mendengarkan dan mengambil keputusan untuk membeli. Namun sekarang para customer ini sudah sangat cerdas. Jadi sebelum dia datang untuk membeli, biasanya dia sudah research dulu, research produknya seperti apa, lalu ada reviewnya seperti apa, komplainnya bagaimana, dan kalau penanganan komplainnya tepat, insya Allah hal itu juga akan mempengaruhi keputusan pembelian dari produk Bapak Ibu sekalian. Dosa keempat, ini klarifikasi cenderung mengarah pada validasi daripada menawarkan solusi atau kompensasi. Jadi tetap kontrol pelanggannya tadi dilakukan, tapi komplainnya tidak mengarah pada solusi atau kompensasi. Jadi pelanggan yang kecewa, itu harapan pertama adalah kita minta maaf. Kita minta maaf dulu, baru kita menawarkan solusi seperti yang diinginkan dari pelanggan tersebut. Jangan kita terus-terusan melakukan validasi bahwa kita sudah melakukan ini dan itu. Sedangkan pelanggan tersebut tidak puas, malah semakin jengkel. Karena dia sudah dalam kondisi yang tidak baik, marah, kita tidak minta maaf, namun melakukan validasi bahwa produk kita baik-baik saja. Itu jangan pernah dilakukan ya Bapak Ibu. Karena ya kita kembalikan pada diri kita masing-masing ya. Kalau kita melakukan kita mengalami hal yang sama, tidak puas, komplain, terus diperlakukan seperti ini, pasti akan bergulir kemana-mana, akan report kemana-mana, akan bercerita juga ke kerabat, teman terdekat, jangan beli produknya Bapak Ibu, itu begini begitu kan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk dosa selanjutnya, tidak memperhitungkan ROI atau return of investment. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang non sewu, mohon maaf, ini anggarannya besar. Jadi udah main iklan saja atau udah ini kita bakar uang dulu aja. Yang penting pelanggan mau datang, mau beli dulu. Tapi tidak diperhitungkan secara tepat apakah dengan strategi semacam itu nanti mendapatkan laba yang bisa uh, berkali lipat dari yang diinginkan atau hanya sekedar bakar uang. Itu return of investment-nya juga perlu dihitung dan ini tidak dibahas di sini ya karena akan lama. Untuk selanjutnya, situs web atau akun media sosial tidak memiliki informasi yang bisa dipelajari dan tidak pernah update. Nah, ini hampir sama dengan yang dosa yang sebelumnya, hanya isinya iklan direct selling, dan dia tidak menampilkan informasi progres, informasi kelebihan dari suatu produknya Bapak Ibu sekalian, dan jarang update itu juga bisa dikhawatirkan bisnis ini masih ada nggak sih? Jangan-jangan sudah tutup, mau pesan alamatnya masih lengkap, produknya masih ada, nggak pernah update. Dan nanti kalau tutup ini nanti pesanan ini larinya ke siapa, ke admin atau kepada pemilik bisnisnya tersebut, itu kan akhirnya jadi tanda tanya juga. Jadi situs web dan akun medsos ini benar-benar juga harus uh, dikelola dengan baiknya untuk informasinya. Untuk selanjutnya, ini dosa yang paling besar ya, tidak mempersiapkan kesuksesan Bapak Ibu. Jadi ada jargon bahwa tidak mempersiapkan kesuksesan itu lebih fatal daripada orang yang belum sukses. Kenapa? Kita sudah melakukan step tadi mulai dari 1 hingga 7, misalnya 1 hingga 5. Tapi kita tidak mempersiapkan kesuksesan kita. Tidak mempersiapkan teknologi, tidak mempersiapkan sumber daya, itu nanti akhirnya yang datang adalah komplain pelanggan. Kita ambil contoh kasus yang sering terjadi, semacam open PO untuk project session. Seperti itu. Apa yang ditampilkan sessionnya bagus-bagus, kain juga sudah diperlihatkan secara detail, model,
warna dan sebagainya sudah diperlihatkan dalam live streaming, itu sudah sangat bagus, banyak pesanan masuk, namun tidak dipersiapkan timnya. Akhirnya apa? Banyak komplain ketika produk datang, dibilang jahitannya nggak rapi, kancingnya lepas, warna tidak sesuai, bahan tidak sesuai, tidak seperti produk premium, harga premium. Ternyata produknya itu seperti dibeli dari pasar, semacam itu. Atau hal-hal yang lainnya yang mungkin produknya berbeda, tapi ketika ada pesanan besar, SDM kita nggak mencukupi, akhirnya ditolak. Itu itu yang harus dipersiapkan secara bertahap ya Bapak Ibu, sehingga kesuksesan kita itu juga harus disiapkan dengan berjalan paralel dengan strategi yang kita lakukan tersebut. Untuk berikutnya, nah ini kesimpulan dari sekian banyak yang kita sampaikan, kita simpulkan bahwa dengan memasang iklan berkali-kali dan orang harus melihat sesuatu yang banyak ratusan kali sebelum memutuskan sesuatu, itu adalah boncos. Ya, habis-habisin uang bila Anda tidak punya waktu untuk membangun konektivitas dengan para pelanggan. Jadi kita tidak anti iklan ya Bapak Ibu. Ini saya bukan anti iklan, saya bukan tidak menyarankan jangan beriklan, bukan begitu. Tapi ketika kita melakukan iklan dengan membangun konektivitas, kita bisa mengukur tuh mana yang lebih efektif sebenarnya. Seringkali kita melakukan hubungan yang baik dengan membangun pelanggan yang bisa jadi promotor, itu malah lebih efektif, lebih murah daripada beriklan. Karena apa? Kita kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Ketika kita melihat televisi ada tayangan iklan, apakah kita tetap melihatnya atau ganti channel? Seperti itu. Misal ada Bapak Ibu yang punya putra atau putri suka main game seperti itu. Ketika ada iklan, apakah masih dilihat? Apakah beralih ke game yang lainnya? Lalu kita misal dengan melihat suatu situs yang di situ iklannya masif sampai menutupin informasi, akankah kita tetap membacanya atau beralih ke situs lainnya yang bersih dari iklan? Jadi iklan di sini bukan sesuatu hal yang haram, tapi dari customer behavior sendiri, dari kebiasaan pelanggan sendiri yang menghindari iklan berkali-kali. Nah, di sini kita harus melakukan evolusi ya Bapak Ibu. Jadi nggak meninggalkan iklan 100%, tapi kita juga harus membangun konektivitas tersebut dengan para pelanggan mulai dari semua lini yang dari saya sebutkan tadi. Dari yang diberi tugas untuk konten promosi, influencer kita, mungkin owner juga, seperti itu, bagian penjualan atau sales, bagian pelayanan, manajemen, semuanya harus bisa membangun konektivitas yang baik dengan para pelanggan. Itu mengapa kita harus mempekerjakan orang yang tepat untuk mewakili bisnis kita. Jadi bukan hanya di salesnya saja ya Bapak Ibu, jangan sampai bisnis yang kita bangun dengan baik itu tidak berkembang hanya karena kita salah menempatkan orang yang menjawab media sosial misalnya, atau kita menempatkan orang yang salah ketika membangun konektivitas, ketika bertemu pada saat kondisi dagang atau bisnis matches seperti itu. Jadi semua lini harus dipekerjakan orang yang tepat untuk mewakili bisnis kita. Dan akhirnya terima kasih demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan bila ada best practice dari Bapak Ibu sekalian yang juga bisa di-share kepada para pelaku usaha dari pesantren. Demikian kami kembalikan kepada Bapak Moderator, Prof. Rehan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bika atas pemaparan materinya. Monggo untuk Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, dipersilakan langsung on mic saja atau boleh melalui chat. Monggo Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Atau mungkin sharing Mas Rehan. Ya, boleh apabila ingin sharing juga boleh Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Monggo Bapak Ibu apabila ada yang ingin didiskusikan atau pertanyaan atau mungkin sharing-sharing, boleh. Mumpung ada Ibu Ika di sini. Baik. Eh, ya, Oh, ya, monggo, monggo. nah, rupanya kalau dilihat dari awal sampai terakhir tadi, keterangannya sudah cukup jelas. Ya, jadi mungkin teman-teman sudah cukup kayaknya, sudah paham itu. Mungkin gitu. Ya, terima kasih. Oke, baik Gus, terima kasih. Mungkin Bu Ika di kolom chat ada pertanyaan dari Kopontren Nurila. Bang, monggo. Kepontren Nurila Labang ya, dari mana boleh tahu? Perkenalkan saya Maulidia dari Kepontren Nurila Labang, izin bertanya. Bagaimana cara menawarkan atau mempromosikan jika calon pembelinya rata-rata orang yang mau barang bagus namun dengan harga yang murah? Sedangkan kita sebagai penjual sudah menghitung HPP yang ngepres, marginnya rendah. Oke, pertanyaannya bagus sekali, nggih. Ibu ya, ini ibu atau bapak? Ibu, gitu ya. Iya. Oke. Jadi bapak ibu tetap saja, tetap saja bapak ibu jangan ini ya, jangan merasa khawatir dengan produknya. Kalau memang produknya sudah bagus ya, nggak usah khawatir. Jadi tetap research apa bagusnya produk bapak ibu dibandingkan produk kompetitor. Nah, nah, dari situ Bapak Ibu bisa bilang nih, oh ya nggak bisa dong kalau harga saya turun seperti itu. Saya prosesnya misalnya nih, produknya apa nih kalau boleh tahu? Misal makanan minuman, produk kita diproses dari bahan premium yang organik loh, dari bahan ini. Nah, kompetitor apakah juga melakukan hal yang sama? Atau produk kita sudah tersertifikasi halal atau bagaimana itu eh, apa nilai poin lebihnya dari produk kita? Itu kita research dulu dari kompetitor.
Jadi kita selain research pasar, research kompetitor ya Bapak Ibu. Ini ketika kita menetapkan suatu harga kita premium, aman saja. Jadi malah kalau kita premium, kita berikan harga murah, akan bertanya-tanya jangan-jangan ini produknya nanti sudah kedaluarsa. Jangan-jangan ini produk reject atau produk yang eh, kurang bahan atau bagaimana. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan jangan pesimis. Kalau memang kita paham produk kita premium, kita pertahankan bahwa produk kita bisa memberikan yang lebih dibandingkan kompetitor. Kalau memang itu kompetitornya itu sesuai pasar kita, dia akan menerima penjelasan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau memang dia kompetitor yang produk bukan premium, ya berarti kita tidak perlu mengejar, tidak perlu mengejar beliau ya, akan ada pasarnya Bapak Ibu sendiri. Tapi jangan bilang terang-terangan, oh kalau begitu Bapak Ibu bukan pasar dari produk saya, jangan begitu. Jadi tetap ini posisikan bahwa produk kita layak untuk mereka dengan harga premium tersebut. Ini apakah sudah menjawab? Oh produknya pai susu dengan roti bakery. Nah ini bisa dijadikan ini ya, bisa mungkin apa dari roti bakery itu gitu, gitu apa tidak memakai bahan pengawet atau bagaimana diprosesnya seperti itu, atau mungkin susunya itu ambil dari mana seperti itu ya Bapak Ibu. Uh, jadi mungkin uh, apa kelebihan dari produk Bapak Ibu itu disampaikan, baru nanti para calon customer itu akan memulai untuk mengambil keputusan ya, jadi membeli atau tidak. Kalau memang bukan pasangan Bapak Ibu, oke, mungkin lain kali ditawarkan produk yang di bawahnya itu. Atau kalau memang ini ada kesempatan, misal ada kesempatan untuk berjejaring, misal pembeliannya besar. Kok saya mau nih produk bakery-nya, tapi aku nggak mau harga segitu, turunkan. Apa disampaikan saja, boleh Pak, kami turunkan, tapi bahan-bahan kami ambilkan yang grade-nya di bawahnya ya, karena HPP-nya nggak nutup. Grade-nya, bahan-bahannya kami ambilkan di bawahnya, nanti kami hitungkan kembali harganya bisa sampai berapa, namun kita brandingnya bukan pakai branding yang ini, siapkan untuk branding yang bukan produk premium tersebut, sehingga kalau orang mengkonsumsi produk yang di bawah grade tersebut, itu ibaratnya jangan sampai nanti loh ini aku kemarin beli enak, kok ini enggak enak atau kurang enak seperti itu, karena grade-nya sudah diturunkan. Jadi mending dipakai brand yang lainnya yang tidak merusak brand yang sudah dibangun secara premium oleh Bapak Ibu. Sampai di sini apakah sudah menjawab? Halo, Kebon Tren Nuri Lalabang sudah menjawab? Bagaimana Mas Rehan? Lanjut atau tunggu Mungkin respon beliau? mungkin masih mengetik ya, Bu. Oke, Iya. baik. Assalamualaikum. Oh, nggih. Sebentar, Pak. Gus, saat ini ada respon dari Kepontren Nuril Labang. Siap, Nggih, siap. monggo. Nggih, monggo Ibu dilanjut dulu untuk Kepontren yang Nuril Labang ini. Menurut Ibu Ika, jika ada calon pembeli ingin order, oh itu di chat Ibu. Nah, ya tadi sudah saya sampaikan ya, boleh, boleh selain bahan baku boleh, kalau masih bisa nutut di packaging boleh. Tapi saran saya, oh jangan menggunakan merek yang sama ya. Khawatir nanti pasar yang sudah terbentuk, pasar premium yang sudah terbentuk, menemukan produk itu, terus berpikir bahwa produk tersebut sudah ada yang menduplikasi dengan bahan-bahan atau kualitas yang di bawah standar yang Ibu berikan. Seperti itu. Jadi mohon untuk mempertahankan merek premium tadi.
Oke, untuk Ibu Maulidia apakah sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih. Oke, monggo untuk Gus Saat Alaswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, ngapunten Bu Ika sama Mas Randy. Kami belum sempurna mengikuti. Cuman ada harapan kami, Ibu, dari Diskop apa kami, karena kami memang dari dulu. Ini marketing ini hanya semua OPOP itu menjadi marketing bola balik, Bu. Misalnya produksi kami bisa dari pesantren yang lain. Terus dari pondok pesantren yang lain bisa masuk kepada kami itu. Saya rasa masih cukup besar. Ini OPOP ini jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau Diskop menjadi fasilitator misalnya untuk marketing dari OPOP atau misalnya Mas Randy digerakkan marketing Bali dari Allah ini berjalan baik. Kayak kami sekarang sudah mulai produksi beras misalnya, bisa masuk ke daerah Surabaya, itu cukuplah bagus. Jadi harapan kami semua anggota OPOP ini menjadi marketing bolak-balik, sehingga kita tidak perlu banyak iklan harus memberikan ke medsos yang lain misalnya, Bu. Karena sudah berjalan dari anggota semua OPOP ini menjadi marketing setiap anggota Kopontren yang ada di anggotanya. Apa mungkin Diskop menjadi fasilitator, Bu, untuk menjadi fasilitas, memberikan fasilitas, atau dari pengurus OPOP Jawa Timur menjadi fasilitas marketing. Jadi misalnya kami minta kiriman dari Banyuwangi, dari Pasuruan, dari Situbondo, atau dari Jember, atau dari dari Barat. Misalnya Nganjuk, koperasi saya butuh gabah misalnya. Di sana bisa mengirim kepada kami. Wah, itu baik sekali itu. Saya harapannya begitu, mungkin dari Diskop bisa menjadi fasilitator. Mohon tanggapannya Ibu atau Randy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Saat izin menjawab ya. Tadi memang harapannya itu sama sih dengan yang kami sampaikan ya. Jadi marketing itu tidak hanya posting-posting aja di media sosial, tapi lebih daripada itu. Misalnya menggunakan antara pondok pesantren ini sebenarnya sudah ada yang melakukan, Gus. Cuman saya lupa satu persatunya nama pondok. Ya ini dapat ceritanya dari Sunan Derajat. Jadi Pondok Sunan Derajat itu ada beberapa pesantren yang digandeng, mungkin juga ada aplikasinya. Di situ dari satu pesantren itu eh, punya produk apa, misalnya Sunan Derajat punya garam, nanti dikonsumsi oleh pesantren yang lain yang punya kecap, misalnya nanti juga akan saling saling silang gitu pemasarannya. Terus cuman saya ngapunten ini apa saya perlu tanya dulu ya ke manajernya ya. Karena memang di Sunan Derajat itu produksi garamnya itu sudah dilakukan secara profesional dalam artian tidak di uh, manajeri oleh Gus Daningnya sendiri, tapi benar-benar tenaga profesional yang paham terkait pergaraman dan sebagainya dan pemasaran juga beliau paham. Mungkin nanti saya coba tanya aplikasinya apa sehingga bisa jenengan dari Kopontren mana Gus? Azwa ya, Al Azwa Saya dari dari Kontren Al Kopontren. Zayadi, Bu, di Kabupaten Pondok Oh Pesantren Al iya, Zayadi. Al Zayadi ya. Jadi apakah bisa persyaratannya seperti apa gitu? Nanti coba saya tanya. Kenapa dengan yang sudah dilakukan Dinas seperti itu? Sebenarnya kita mohon maaf dari tahun berapa OPOP ini Mas Rehan? Sudah lama gitu. Ini sudah lama OPOP kita ini
Jadi kita sudah sering kali melakukan pertemuan-pertemuan yang menghadirkan anggota OPOP. Nah, di situ sebenarnya forum itu adalah juga untuk pengembangan jaringan pemasaran, jaringan usaha, atau mungkin ada yang jaringan sumber daya yang lainnya. Sepertinya seharusnya itu jadi forum yang bagus. Nah, saya nggak tahu kesulitannya yang dihadapin apa, atau memang tadi yang benar tuh belum siap sukses ini. Tidak mempersiapkan kesuksesan, hanya diundang pada forum peningkatan jaringan pemasaran, tapi belum juga berdampak hingga saat ini misalnya. Jadi entah apa kekuatan dari negosiatornya atau dari pihak salesnya atau apa yang dihadirkan di pertemuan-pertemuan OPOP itu mungkin kurang bisa mewakili dari bisnis atau produk yang diciptakan dari pesantren tersebut. Gitu, guys. Jadi setiap ada momen masuk saja, setiap ada momen masuk seperti Gus Cofirin. Kenapa tadi saya tampilkan foto beliau? Karena itu kayak semacam ikon ya, di mana ketika ketemu pondok pesantren mana, beliau selalu ingat, oh ini nanti dipasarkan ke sini saja, oh ini nanti begini. Dan itu sangat ingat gitu tentang produk opo dari masing-masing pesantren gitu. Jadi mungkin kalau nanti ada acara lagi yang ditugaskan itu benar-benar orang yang ini ya jiwa jiwa ngomsetnya itu besar gitu loh Gus. Kan itu ketemu ke konferensi Jawa Timur. Sebulan bisa ada berapa kegiatan Mas Randy boleh diinfo dalam sebulan apa Mas Randy? Mohon maaf Ibu. Nggih ngapunten. Sementara ini kan pelaksanaan dari marketing bolak-balik ini hanya person to person, Bu. Dari pondok pesantren ini dengan pondok pesantren itu yang lain tidak memiliki kabar dan informasi. Nah, yang kami Iya. harapkan itu misalnya dari OPOP misalnya, dari OPOP memberikan layanan informasi produksi bagi setiap anggota OPOP dengan ada linknya masing-masing. Nah, itu akan lebih baik atau di skop misalnya punya link misalnya. Kita memberikan produksi apa sehingga diketahui oleh semua pondok pesantren, linknya itu produksinya apa, itu lebih baik. Sementara ini kan person to person itu. Pondok pesantren Baik, ini dengan pondok pesantren ini yang tahu hanya itu saja. Yang itu hanya baik. tahu, yang tahu yang hanya itu saja. Saya, Bu. Oke. Baik, saat ini kami informasikan kalau dari Provinsi Jawa Timur, kalau secara offline tadi, nggih, sampun kita sering adakan pertemuan, seharusnya di situ forum bisa digunakan semaksimal mungkin dari masing-masing pondok pesantren ketika bertemu dengan pesantren lainnya. Nah, kalau yang diinginkan itu yang data-data online atau link, itu kami sudah siapkan Google apa Opop Mart namanya ya Opop Mart aplikasinya. Hanya saja di saat ini masih pemeliharaan Gus. Mungkin ditunggu beberapa waktu ya. Ini pemeliharaan ada fitur-fiturnya yang bisa mungkin dioptimalkan untuk mempermudah nanti transaksi ke depannya seperti itu ke saat. Ya, jadi kami Opop Jawa Timur bersama-sama sudah melakukan upaya sudah menyediakan forum baik itu offline maupun online, tapi tetap kembali lagi segala bentuk hal marketing itu harus totalitas dari si pemilik bisnis dan produk. Sudah sesiap apa foto produknya, sudah sesiap apa uh, ini apa uh, standar standar kualitas dari produk yang akan dikerjasamakan, kemasannya, logistiknya, apakah sudah sesiap itu. Nah, itu tinggal ketika dilakukan business matching atau forum peningkatan jaringan kerjasama, tinggal di situ minta waktu untuk menginformasikan apa yang dimiliki, potensi apa yang bisa dikerjasamakan oleh masing-masing pondok pesantren. Sebenarnya seperti itu, tuh harapan dari kami juga. Jadi tidak mengikuti acara selesai boten.
berjejaring itu kan bisa di mana saja, Pak Bos. Oke. Apakah sampun menjawab? Matur nuwun Bu, matur nuwun. Mudah-mudahan untuk opop mat sudah kami dapat infonya. Terima kasih Nanti Bu Ika, Mas diinfokan dari Randy. Mas Randy. Oke, terus matur suwun. Oke, matur nuwun untuk Gus Saat Alasfa. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan? Baik, mungkin sudah cukup nggih Ibu Ika untuk diskusinya. Gitu ya, Mas. Baik, Nggak apa-apa. nggih. Baik, Oke. mungkin sebelum saya tutup ada penutupan dari Ibu Ika atau bagaimana? Iya, bukan penutupan ya, cuma sedikit refresh aja. Tadi yang saya sampaikan bahwa apa itu marketing adalah interaksi atau hubungan atau konektivitas rasa pada saat pembelian dan sesudah masa pembelian dengan customer kita maupun calon customer kita. Jadi apa yang kita lakukan itu melibatkan banyak sumber daya, mulai dari proses produksi, pembuatan dan promosi, pemasaran, sales, hingga eh, orang yang menjaga kualitas semacam manajemen dan juga layanan pelanggan seperti itu. Sehingga penting juga bagi kita untuk memilih orang-orang yang tepat, orang-orang yang berada di garis depan dalam berhubungan dengan pelanggan tersebut, berkomunikasi via online, berkomunikasi via offline, macam itu orang-orangnya harus tepat karena mereka yang mewakili bisnis kita. Karena kalau kita mempekerjakan orang yang kurang tepat, kurang memiliki rasa ini ya, rasa ngomsetnya kurang tinggi, ya akhirnya datang di forum yang tepat, tapi tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan perkenalan untuk produk atau bisnisnya seperti itu. Ya semoga nanti dengan selesainya Mart nanti dari pemeliharaan bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan jaringan pemasarannya melalui media online. Namun tetap ya tadi ya sosial media online-nya tadi diperhatikan ya. Jangan sampai sudah difasilitasi media online lalu dosa-dosanya tetap dilakukan tadi. Nanti saya share materinya Mas Randy supaya nggak lupa kan dosa-dosanya kita. Demikian di Bapak Ibu, mengapunten kalau ada kekurangan, mungkin suaranya putus-putus atau kurang jelas. Tadi saya sudah berusaha seoptimal mungkin tadi pakai jaringan yang baik, volume udah tinggi tapi penerimaan di sana kurang, saya mohon maaf. Begitu Mas Randy dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan ke Bu Ika untuk pemaparan materi terkait marketing pada pagi hari ini yang insya Allah akan selalu bermanfaat bagi usaha atau produk dari Pondok Pesantren anggota PUB Jawa Timur. Baik, untuk pemaparan materi sudah selesai dan selanjutnya adalah penutupan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk Bu Ika untuk pemateri pada pagi hari ini dan juga kepada Bapak Ibu atas kehadiran diskusi pada pagi hari ini dan insya Allah kita akan bertemu pada Klinik Opop Jawa Timur seri ke-22 minggu depan. Baik, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.